Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan materi tentang sistem reservasi gedung Geraha Pena Riau dengan saya sendiri, Triwulandari Julitasari, dan teman saya. Nama saya Dion. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dion. Baik, pada latar belakang ini, proses reservasi gedung Grana Penaria ini masih dilakukan secara manual. Nah, cara ini kurang efektif karena akan memakan waktu, rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sistem reservasi yang berbasis web dan dapat mengotomasi proses pemesanan, pemecat, mempercepat konfirmasi, dan menyimpan data secara rapi dan aman. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu dalam merancang dan mengimplementasikan sistem reservasi, memfasilitasi pemesanan gedung, menyediakan fitur utama seperti pemesanan, login, pengelolaan, dan menjadikan sarang pembelajaran. Selanjutnya ada mengintegrasikan konsep perancangan sistem. Baik, selanjutnya pada ruang lingkup, ada beberapa ruang lingkup yang digunakan pada sistem untuk merancang dan mendukung pemesanan gedungnya ini. Seperti memungkinkan penyewa untuk melakukan reservasi online, memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola data, memverifikasi pemesanan, mengatur jadwal. Yang kedua ada menyediakan platform yang aman dan mudah, meminimal kesalahan, meningkatkan transparansi, menyediakan informasi gedung, dan ketiga ada ruang lingkup terbatas pada sistem reservasi itu tidak mencakup sistem keuangan, tidak mencakup pemeliharaan fasilitas, dan tidak mencakup manajemen gedung. Bab 2 itu ya adalah dasar teori. Ada beberapa seperti sistem informasi. Jadi sistem informasi ini yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung kegiatan dalam organisasi. Yang kedua ada aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang diakses melalui browser menggunakan protokol HTTPS tanpa perlu instalisasi di perangkat pengguna, sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada basis data. Basis data ini dikumpulkan, disusun secara sistematis agar mudah diakses dan dikelola. Yang keempat ada sistem reservasi. Jadi sistem ini dirancang untuk mencatat dan mengelola pemesanan suatu layanan atau fasilitas dengan fitur seperti pencarian tersedia, pembuatan pemesanan, dan pengaturan jadwal. Dan selanjutnya ada interface UI ataupun UX. Di sini tampilan visual aplikasi digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, sedangkan UX itu mencakup keseluruhan pengalaman pengguna. Yang keenam ada model pengembangan perangkat lunak. Jadi model pengembangan perangkat lunak ini untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi. Yang ketujuh adalah bahasa pemrograman yang digunakan dan toolsnya seperti ada HTML, CSS, JavaScript, PHP ataupun Node.js. Untuk database-nya ada Supabase, dan tools yang digunakan itu adalah Visual Studio Code dan GitHub. Di sini di perancangan seperti yang bisa kita lihat, admin interface dan penyewa interface akan bisa mengakses front end. Selanjutnya sistem informasi reservasi ini akan mengatur semuanya dan akan dilempar ke back end. Nah, di back end nanti barulah sistem reservasi, manajemen jadwal, konfirmasi pembayaran, status pemesanan, dan informasi gedung akan ditampilkan nanti dimasukkan ke database. Selanjutnya pada kebutuhan fungsional, di sini diambil dari 3 kebutuhan fungsional untuk admin, yaitu admin dapat login ke dalam sistem sebagai admin dapat mengolah data, booking, admin dapat melakukan manajemen produk atau pelayanan, bisa edit, hapus, dan lihat. Dan untuk kebutuhan fungsional dari pengunjung bisa mengakses sistem untuk melihat informasi yang umum, baru bisa melakukan booking layanan secara online, dan sistem menampilkan daftar produk ataupun layanan tersedia. Baik, selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada kebutuhan non fungsional kinerja. Jadi sistem harus memproses permintaan pemesanan dan menampilkan dalam waktunya itu 3 detik. Terus ada kebutuhan
kebergunaan, usability. Jadi antarmuka itu dirancang agar mudah dipelajari dan digunakan. Yang ketiga itu kebutuhan perlindungan keamanan ataupun safety. Jadi data yang digunakan itu disimpan dengan pengamanan akses terbatas agar nggak mudah diakses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case. Nah, di sini kami ada dua, yaitu ada bagian penyewa dan admin. Nah, di penyewa ini ada 12 use case, dan sedangkan di admin ada 15 use case. Kemudian di bagian use case diagram ini saya mengambil salah satu contohnya yang di bagian pengunjung, yaitu melihat detail produk dan melakukan booking. Jadi pada halaman detail produk itu si pengunjung bisa melakukan booking. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Jadi activity diagram ini itu menggambarkan alur dari aktivitas yang proses sesuai dengan use case kami yang ada, yaitu 12 untuk pengunjung dan 15 untuk admin. Ini salah satu contohnya yaitu activity diagram melihat detail produk dan melakukan booking untuk si pengunjung. Ini contoh untuk activity diagram pada bagian admin, yaitu untuk mengelola data booking dan verifikasi. Kemudian di bab perancangan ini kami ada juga kelas diagram. Nah, kelas diagram ini mempresentasikan seluruh struktur data dari sequence diagram. Jadi di sini semuanya ada ya. Di bagian admin itu apa saja yang bisa dilakukannya, kemudian di bagian pengunjung apa saja yang bisa dilakukannya. Itu ada entity, controller, dan bagian boundary-nya juga. Nah, ini dia sequence diagramnya. Jadi, seluruh yang ada di bagian sequence diagram ini dimasukkan ke bagian class diagram. Nah, sequence diagram ini untuk memodelkan urutan interaksi sesuai dengan waktu yang digunakannya. Jadi, ini ada salah satu contohnya itu aktuarial pengunjung. Ini sequence diagram untuk melihat informasi beranda. Kemudian, kami ada entity relationship diagram atau ERD. Nah, di ERD ini kami membuat dengan bentuk diagram chain. Jadi ada sekitar beberapa tabel menggunakan ada juga atribut-atributnya. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11, di antaranya itu ada 9 yang digunakan tabel. Nah, duanya lagi itu bagian admin dan juga pengunjung. Nah, ini ada tampilan antarmuka penggunanya. Kami membuat di Figma, ini ada tampilan untuk yang GUES, yang ini juga untuk admin. Kemudian di hasil implementasi kami sudah membuat websitenya itu di BPF2. Nah, ini tampilan di bagian GUES dan ini yang bagian admin. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil perencanaan dan implementasi yang telah kami lakukan, kami berhasil membuat website untuk mata kuliah BPF2 dan juga dokumen untuk RPL2. Jadi, ini adalah hasil dari website yang telah kami buat. Nah, ini tampilan dari bagian pengunjung yang bisa dilihat. Nah, ini kemudian bagian check-in-nya. Nah, ini adalah bagian dashboard. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.